Kamu nanti akan menjumpai juga, oh ternyata build system dengan balas system tuh ada hubungannya. Oh, jumpa lagi dengan lilin tua. Gimana, Dad? Sehat? Siswa SMK Pelayaran dan SMK Pelayaran Ikan Taruna Taruni dari Perguruan Tinggi Ilmu Pelayaran dan Ilmu Perikanan, Bapak Instruktur, ya, kita jumpa lagi dengan kondisi yang sehat dan siap untuk sama-sama membangun pelaut yang profesional, terutama pelaut mesin. Pembekalan hari ini melanjutkan pembekalan yang bagian pertama, 2, 3, dan 4. Pembekalan yang hari kelima, setelah kemarin ngomong tentang sistem-sistem yang menunjang mesin induk diesel. Sekarang kita ngomong tentang sistem yang menunjang keselamatan pelayaran, dari tabrakan, dari kebakaran, dari kita lihat nanti. Jadi memahami sistem-sistem permesinan yang menunjang keselamatan di bab 5 ini. Ya. Hari ini, kalau kemarin kita ngomong tentang sistem-sistem kadet, sudah tahu apakah siswa, apakah taruna-taruni sudah tahu, kenal dengan sistem-sistem mencari dan menemukan, menggambar dan membuat laporan tentang sistem pelumasan, sistem pendinginan, sistem bahan bakar, dan sistem udara start. Maka sekarang saya ajak untuk mengenal sistem-sistem yang menunjang keselamatan. Pertama, saya kenalkan dengan Anda harus tahu, Anda harus kenal dengan sistem keseimbangan, balance system. Nah, ini gunanya untuk apa? Gunanya ya agar kapalmu jangan sengit, jangan miring ke kiri, jangan miring ke kanan, jangan nungsep, jangan jengat, harus rata. Untuk apa rata ini? Tanyakan nanti ke Chief Engineer, tanyakan ke Masnis 2. Ya. Kamu harus kenal, untuk ini di kapal sudah dipersiapkan tangki-tangki, sejumlah tangki-tangki yang keberadaannya di kiri dan kanan, muka dan belakang, sehingga dengan mengatur isi tangki tersebut melalui pompa, maka keseimbangan akan tercapai. Kamu nanti akan lihat di sana, kamu akan mengenal alat ukur keseimbangan, alat ukur ketegangan kapal yang disebut klinometer. Ya, jadi kamu sudah harus kenal nama tangki-tangki, mulai tangki di depan, fore peak tank, yang belakang after peak tank. Kamu harus mengenal bahasa Inggrisnya, sebelah kiri, sebelah kanan, port, ballast tank, starboard, ballast tank, number 1, number 2, number 3, dan sebagainya. Yang tengah apa? Kamu cari. Di sini nanti tugasmu adalah nyari pompa, nyari tangki, nyari hubungannya antara pompa dan tangki itu tadi, yaitu pipa-pipa. Ya, 2 hari atau 3 hari lah, karena ini nanti Anda akan ketemu pipa-pipa di bawah plat. Ya, pipa-pipa di bawah plat ini nanti sekalian kamu ngecek apakah ada yang mau bocor atau tanda-tanda mau bocor. Sekalian kamu bersihkan. Kamu akan mengenal keran-keran, katup-katup, yang akan kamu cocokkan dengan gambar. Waktu kamu ngurut, kamu gambar.
Ya, bukan seperti ini. Ini adalah salah satu contoh dari sebuah kapal. Barangkali kamu nanti akan dapat kapal yang pakemnya sama, ada tangki ini, tapi mungkin jumlah tangkinya nggak sama. Mungkin kapasitasnya nggak sama, mungkin pompanya nggak sama, tapi mesti harus ada pompa, harus ada tangki, harus ada pemipaan, harus ada alat ukurnya. Ya, kamu cari ini. Sekali lagi, nyarinya yang benar, nanyanya yang benar. Ya, pompanya, saringannya, pipa-pipanya, tangki-tangkinya. Oke? Balas sistem. Kemudian yang kedua adalah yang tidak kalah penting adalah build system. Sistem God. Sistem lensa. Bahasa Indonesia di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem bilga. Bahasa Inggrisnya build, di bahasa Indonesia kan jadi bilga. Lens itu bahasa Jerman atau bahasa Belanda jadi lensa. Ya. Nah, di sini adalah benar-benar untuk emergensi kalau umpamanya kapalmu bocor, ada godnya, pompa godnya tidak nyampe, harus apa yang kamu penuhi, harus kamu lakukan. Di sini mengenal jaringan pipa-pipa yang ke well, ke sumur-sumur, ke parit-parit dari tiap kompartemen. Di palka di sana ada paritnya. Apalagi di kamar mesin. Parit itu ada parit sebelah kiri, ada parit sebelah kanan. Di kamar mesin juga gitu. Ada parit sebelah kiri, parit sebelah kanan. Ada depan, ada belakang. Ada yang di tunnel. Nah, itu dihubungkan dengan pipa-pipa. Dihubungkan dengan saringan-saringan. Dihubungkan dengan keran-keran. Yang akhirnya dihubungkan dengan pompa. Yang disebut bilge pump. Kamu cari itu. Kamu gambar itu. Saya jadi kamu gambar. Kasih tahu sama chief engineer atau second engineer. Bas, saya punya ini kira-kira benar nggak? Bas, kurangnya di mana? Tanyakan. Ya. Bukan niru ini. Ini adalah salah satu contoh dari sebuah kapal. Barangkali kapalmu akan lain. Nah, dengan adanya peraturan tidak boleh mencemari laut, maka sistem ini dilengkapi dengan sistem penjernih, pemisah air laut, air got yang bersih dan air got yang kotornya, umpamanya minyaknya, umpamanya lumpurnya. Maka di kapal dilengkapi dengan oily water spirator, atau penyebutan lain bilge water spirator. Sama. Kamu harus tahu mana itu oily water spiratornya. Bagaimana cara mengoperasikannya. Amati pada saat kamu jaga. Tanya sama basnya. Amati waktu menjalankan apa dulu. Tulis. Setelah itu boleh konsultasi dengan saya, konsultasi dengan kampus terutama. Kampusmu itu benar-benar berterima kasih kalau harusnya. Berterima kasih kalau dapat laporan dari kamu. Berarti ada interaksi antara kampus dengan anak didiknya yang sekarang ada di mana. Ya, tidak cuma dilepas saja Pak Instruktur. Ya, di situ nanti kamu akan ketemu yang namanya oily water spirator. Ya, nanti dihubungkan dengan satu instalasi lagi yang namanya incinerator. Apa itu incinerator? Nanti akan dijelaskan di kapal dan sebagainya. Ya, kamu mengenal ballast system, mengenal build system. Ya, selanjutnya, ballast system dan build system ini, kalau tadi kamu cek satu sisi ballast system saja. Kamu cek satu sisi build system saja. Kalau kamu urut pipa-pipa dia itu dengan kamu gambar, kamu nanti akan menjumpai juga. Oh, ternyata
build system dengan balas system tuh ada hubungannya. Untuk apa ya? Untuk apa? Kalau balas sistemnya nggak benar, bisa pakai apa namanya build system. Keran mana yang dibuka, keran mana yang ditutup. Kalau kamu urut pipa, kamu akan ketemu, kamu akan bangga. Oh, keran ini yang ditutup, keran ini yang dibuka. Jangan ngikut saja. Nyabot masinis itu paling gampang. Saya pernah disabot. Tutup ini, mana tempatnya berantakan, nggak kayak di pilot di satu kabin. Ini. Oh, ini enggak, tempatnya di bawah plat. Oh, ada di sebelah sono, ada di sebelah sono. Kalau kita nggak apal, apal itu bukan apal diapalin, tapi dipahami. Pakemnya harus tahu. Buka plat ini. Nah ini kamu harus mulai dasari dari sini. Buka plat ini harus ke satu kewajiban, satu ke apa keharusan. Jangan dipakai, jangan dibilang atau jangan dirasakan itu satu penyiksaan. Enggak. Saya selalu buka plat. Ya, di situ nanti akan ketemu sambungannya. Oh, ternyata ada sambungannya juga dengan pompa pemadam kebakaran. Oh, ternyata ada hubungannya dengan sistem pendinginan mesin induk. Nah, kamu dari rangkaian yang kamu gambar itu, kamu pertanyakan ke Bas, pompa God kok ada sambungannya ke mesin induk buat apa nih Bas? Nah, kamu akan mendapat jawaban. Di saya ada, di video saya sudah ada. Ya, iya. Jadi barangkali di kampus kelewatan belum pernah diajarkan atau belum diajarkan. Nah, di sini kamu nanti harus nyari sehingga benar-benar kamu itu punya perubahan. Perubahan sebelum naik kapal, goblok. Setelah naik kapal, setelah turun dari kapal, pinter, jago. Ya, bisa ngajarin yang lain, tapi bukan sok jago. Ya, pinter tapi tidak sok pinter. Artinya ada perubahan sikap ilmiah dan sikap motorik terampil yang mula-mula nggak bisa pakai ubeng, sekarang udah pinter pakai ubeng, nggak bisa megang kunci ring, sekarang sudah bisa kunci ring, sudah tahu urut-urutannya kunci. Jangan bangga dengan kunci Inggris. Kunci Inggris itu adalah kunci darurat. Urut-urutan kunci yang paling benar, yang paling pertama adalah kunci ring. Ya, apakah itu ring tunggal, apakah ring double. Ya, baru kunci pas. Ya, kunci sok, kunci ring, kunci pas. Ya, baru kunci Inggris. Ya, jadi jangan pakai kunci Inggris duluan kalau ada kunci sok atau kunci ring. Dan kunci Inggrisnya jangan salah nariknya. Sebab kalau salah nariknya, kunci Inggrismu cepat rusak. Gadil. Karena kekuatannya kunci Inggris bukan di sini, tapi di sini. Jadi nariknya harus benar. Ya. Oke? Iya. Nih, kamu sudah ada gabungan antara builds dan balas dan kemungkinan, bukan kemungkinan, ada apa namanya, bisa dikombinasikan, bisa dihubungkan dengan sistem lain. Nah, baru kemudian kita ngomong tentang sistem kemudi. Bocor sudah, bagus, miring sudah, ini sudah. Nah, sekarang kapalmu harus benar-benar setelah mesin induknya jalan bagus, miring tidak, nunjem tidak, ini tidak. Nah, kapalmu harus benar-benar bisa dikendalikan, tidak nabrak, tidak apa namanya salah. Jadi bisa dikemudikan di apa namanya membagi pengalaman. Di video saya ada kapal saya tabrakan, ya gara-gara kemudi, tapi bukan kemudinya yang salah, cara ininya. Oke ya, kita lihat sekarang sistem kemudi di kapal itu ada 4 mestinya. Ada sistem apa namanya uap, ada
sistem mekanik, ada sistem listrik, ada sistem elektrohidraulik. Yang uap sama mekanik kita sisihkan dulu karena ini apa namanya tidak terlalu banyak digunakan untuk kapal-kapal menengah ke atas. Sementara Anda dipraktekkan di kapal yang ini, yaitu kemungkinan Anda akan menjumpai listrik, kemungkinan Anda akan menjumpai elektrohidraulik. Ya, ingat, kamu nanti akan ketemu. Karena mesin kemudi ini harus kamu cek sebelum kapal berangkat. Sebelum kapal berangkat, aturannya adalah cek mesin kemudi, dicocokin. Setelah mesin kemudinya dijalankan, dicocokin apakah mesin kemudimu ngikutin perintah anjungan, perintah orang dek. Belok kiri 15 derajat, apakah mesin kemudimu ngelayanin belok kiri 15 derajat? Tengah-tengah, apakah mesin kemudimu balik ke tengah-tengah? Ini dicocokin jam berapa menit, berapa detik, ya, dicocokin jam sekian, coba mesin kemudi. Hasilnya ini. Dicek apa namanya komponen-komponennya. Ya. Jadi kamu nanti akan pinter. Nah, mesin kemudi ada kemudi uap, kemudi listrik, kemudi elektrohidraulik, ya. Kemudian ada satu lagi yang untuk takbut dan sebagainya itu menggunakan apa? Kemudi mekanik, ya. Oke. Di antara sekian untuk kapal-kapal menengah gede yang kamu pakai praktek, itu biasanya kamu nemuin kalau enggak mesin kemudi listrik, juga mesin kemudi elektrohidraulik. Mesin kemudi listrik, ingat, Anda di kapal, di kampus sudah belajar tentang listrik. Mesin kemudi ini menggunakan sistem apa namanya jembatan Wheatstone, sehingga di sini arusnya yang dipergunakan adalah arus searah, sehingga kalau jaringan kapalmu pakai AC, maka di sini akan harus ada konverter merubah AC menjadi DC untuk bisa dilanjutkan. Kamu cari nanti di kapalmu, apakah kapalmu pakai kemudi sistem listrik, apa sistem kemudi hidraulik. Kalau kamu pakai sistem listrik, cari salah satu metodenya atau salah satu jenisnya adalah pakai jembatan Wheatstone jenis apa namanya ini, Watt and Leonard. Barangkali jenis listrik tapi tipe lain. Kamu pelajari, ya. Jadi tidak semata-mata harus ini. Kalau ini nanti kamu akan ketemu rheostat di anjungan dan rheostat di mesin kemudi. Dasarnya ini adalah beda potensial. Kalau terjadi beda potensial akan terjadi arus. Arusnya membangkitkan listrik di exciter. Exciternya nanti membangkitkan kelistrikan di generator. Nah, generator ini muter betulnya, tapi belum menghasilkan kelistrikan karena kelistrikannya belum ada. Ya, belum ada listrik yang arus yang sumbernya, yaitu beda potensial dari anjungan dan mesin kemudi. Walaupun generator exciter ini sudah diputar satu as dengan motor. Motornya ini begitu kamu start, motor ini menjalankan muter generator dan exciter. Generatornya sendiri jalan belum menghasilkan listrik. Nah, setelah dikasih listrik dari exciter karena adanya beda potensial, maka generator menghasilkan listrik untuk muter motor penggerak daun kemudi. Ya, rudder elektromotor. Dengan gerakan daun kemudi ini, menggerakkan rheostat di daun kemudi sehingga menyamakan potensial antara anjungan dan kemudi. Kalau potensialnya sama, tidak terjadi perbedaan, maka tidak ada arus. Pada saat itulah permintaan anjungan telah dipenuhi oleh mesin kemudimu. Ya, nah, ini listrik. Kemudian nanti kamu akan ketemu
elektrohidrolik. Kenapa disebut elektrohidrolik? Karena hidrolikmu sendiri yang berupa penggeraknya pompa, pompamu sendiri digerakkan oleh elektromotor, maka disebut elektrohidrolik. Dibagi menjadi tiga kelompok. Kelompoknya telemeter, dari perintah anjungan, dari mulai hand wheel, steering wheel, itu sebagai transmitter, ke receiver yang ada di mesin kemudi, di kamar mesin kemudi, itu namanya kelompok transmitter. Dari receiver ini nanti ke mesin kemudi yang sesungguhnya, yaitu steering gear. Kalau tadi telemotor, itu steering gearnya yang terdiri dari pompa hidroliknya sampai menghasilkan gerakan ke sistem daun kemudi. Ya, ada. Ini nanti kamu cek di video saya sudah ada. Tapi tugasmu adalah nyari ini di kapal. Mana telemotornya, mana receivernya, mana pompa hidroliknya. Yang kamu lihat ini adalah telemotor sampai ke receiver, belum sampai ke mesin kemudinya, sampai ke daun kemudinya. Ya. Sementara sekarang setelah kemudimu bagus, godnya bagus, tidak miring-miring, tidak nabrak-nabrak. Sekarang sistem keselamatan yang terakhir adalah tentang keadaan darurat, dalam hal ini adalah kebakaran. Ya. Di kapal sudah dipersiapkan ada alat-alat kebakaran yang sudah kamu pahami waktu Anda ikut BST sampai dengan advanced firefighting. Di sana waktu BST kamu pelajari, di kampus barangkali pernah latihan, kemudian di sini kamu praktekkan. Mana yang sistem CO2, mana yang sistem fireman, ya, pakai air laut, mana yang pompa induknya, mana yang pompa daruratnya. Ya, kamu harus tahu. Kemudian kalau kapal penumpang terutama atau kapal-kapal biasa, barangkali untuk akomodasi menggunakan sistem sprinkler. Kamu harus tahu apa maksudnya sprinkler, karena di BST Anda sudah pelajari. Kamu tinggal nyocokin ini di mana. Kalau ngetes di mana caranya ngetes. Karena harus dites tiap hari Sabtu atau tiap periode yang tertentu oleh safety officer. Ya. Tidak ngetesnya pakai korek, kemudian dinyalain di kaca yang pecah itu, kaca sprinklernya. Nanti kamarmu penuh air, tapi ada tempat pengetesan, ya, sprinkler. Kemudian kamu juga harus tahu, kalau kemarin kamu sudah belajar tentang CO2 sistem, di kapal ada CO2 sistem, baik yang apar maupun yang apad. Ini yang apad, ya, kamu harus tahu di mana botol-botol ini diletakkan, yang dikenal dengan sistem baterai. Baterai itu adalah satu kelompok, baterai untuk kamar mesin, baterai untuk palka, baterai untuk ruangan mana, khusus mana. Nah, itu tiap baterai, tiap ruangan, satu baterainya jumlahnya berbeda, disesuaikan dengan volume dari tempat yang mau dipadamkan. Ya, CO2 bukan gas beracun, tapi CO2 mempunyai berat jenis yang lebih besar, sehingga fungsi CO2 adalah mengusir O2. Ya, sehingga juga kenapa kalau kamu mau menggunakan CO2, ada alarm untuk manusianya keluar dulu. Nah, bukan racunnya, karena nggak ada O2, karena O2-nya diusir oleh CO2-nya. Kamu harus cari di mana letak baterainya,
di mana letak handle operasionalnya, ya. Iya. Kemudian yang terakhir barangkali kamu tahu tentang sistem FUM, sehingga nanti akan ada kenal dengan FUM generator. Jadi Anda kenal electric generator, kenal fresh water generator, kenal FUM generator. Ya. Jadi FUM, jadi busa. Jadi sistem busa ini di kapal juga barangkali dilengkapin. Ya. Ada yang pakai sistem busa, ada yang pakai sistem sprinkler, ada yang pakai CO2 dan sebagainya. Sistem ini harus kamu cari. Di buku saya, di video saya sudah ada. Tapi kamu harus nyari ini. Ya, cari ini tanya. Kalau nggak tahu nanya. Kalau sudah, kamu gambar. Jangan nggak gambar. Kalau dengan gambar itu, tanganmu bantu otakmu untuk ngapalin. Ininya lupa tapi tangannya inget, ini loh dulu kayak gini ini. Ya, saya kemana-mana masih bawa buku catatan dan alat tulis. Kalau ada ya siapapun yang nanya, saya selalu minta kertas dan alat tulis. Saya kalau menjelaskan mesti pakai kertas dan alat tulis. Ya, ya. Oke. Jadi hari ini yang ke-5 kita sudah mengenal tentang, atau Anda sudah siap untuk mengenal nanti tentang sistem-sistem keselamatan pelayaran. Ya. Untuk yang berikutnya nanti kita akan ngomong yang lain lagi dalam kondisi tetap sehat, tetap prima, tetap apalagi yang jelas lebih pintar. Ya. Sampai jumpa dengan lilin tua.